Nah, peristiwa yang ketiga, publikasi di Epstein Files. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di Epstein Files ini adalah dokumen yang tebalnya itu seluruhnya 6 juta halaman. 6 juta halaman. Tetapi yang dipublikasikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru 3,5 juta halaman. Jadi masih ada 2,5 juta halaman yang ditutup, belum dibuka. Nah, yang 3,5 juta halaman ini bukan saja mengandung dokumen-dokumen tertulis, tapi juga video sebanyak 2.000 dan foto-foto sebanyak 180.000. Nah, di dalamnya mengungkap bagaimana si Jeffrey Epstein, nama files ini Epstein Files karena dari nama orang yang bermasalah di dalam keseluruhan dokumen ini, namanya Jeffrey Epstein. Nah, si Jeffrey Epstein ini dia ternyata adalah agen Mossad. Tahu Mossad? Mossad itu dinas intelijennya Israel. Nah, jadi dia asal muasalnya sekedar guru matematika di sekolah tingkat atas SMA. Terus tiba-tiba jadi bilioner, dari miliarder, jadi kaya raya. Ya, karena memang apa? Karena memang dia diorbitkan. Paham ya? Diorbitkan. Dan yang mengorbitkannya siapa? Zionis mengorbitkan dia. Nah, ketika dia sudah kaya raya, dia tiba-tiba punya rumah mewah di kota New York, dan bahkan dia punya pulau pribadi, namanya di Epstein Island. Nah, di pulau pribadi inilah banyak kejadian-kejadian mungkar yang terjadi di dalamnya. Ya, karena apa? Karena di pulau inilah didatangkan dari berbagai penjuru dunia anak-anak kecil, perempuan-perempuan remaja, ya, usia belasan tahun, untuk dijadikan apa? Dijadikan sajian buat para pemimpin-pemimpin negara-negara dunia yang mau datang, mau diajak, ya. Dan diantaranya nama-namanya yang sudah jelas tersingkap, yang karena sudah tersingkap dalam dokumen resmi begitu ya, kita nggak ada masalah menyebutnya. Ada Hillary Clinton, ada Bill Clinton, mantan presiden Amerika Serikat, ada George Bush I, ya, ada Donald Trump, ya, dan ada selebritis, banyak selebritis, ya, penyanyi, artis, ya. Nah, mereka dilibatkan di situ, termasuk Pangeran Andrew, ya, Prince Andrew dari Inggris, ya, itu terlibat. Jadi mereka didatangkan ke pulau itu, disajikan anak-anak perempuan, remaja-remaja, bahkan anak-anak kecil, dan mereka berhubungan kelamin dengan anak-anak kecil itu. Makanya disebut sebagai files yang bahasa kodenya supaya nggak kena algoritma adalah PDF files, ya, PDF files gitu. Maksudnya pedofili. Pedofili itu kan tindakan orang dewasa berhubungan kelamin dengan anak kecil. Gitu. Pedofili, ya. Nah, jadi sebenarnya saya tidak menganjurkan Anda untuk melihatnya, sebab Anda bisa lihat karena sekarang sudah terbuka. Jadi bisa dibuka ininya situsnya bisa dibuka. Ya, situsnya bisa dibuka. Cuma saya tidak menganjurkan Anda melihatnya karena apa? Karena banyak banget dan ngabisin waktu. Buat apa? Gitu. Tapi intinya kita harus paham, ini apa? Semuanya ini apa? Ternyata kalau disederhanakan ada 3 yang menonjol di situ. Pertama, praktek human trafficking. Human trafficking itu artinya jual beli manusia. Ya, yaitu anak-anak perempuan tadi, remaja-remaja tadi, anak-anak kecil tadi, ya, dari berbagai penjuru dunia. Ya. Untuk apa? Ya, untuk disajikan kepada ya presiden, ya, kepada selebritis, kepada artis, ya kan? Siapa aja yang mau. Ya, Elon Musk juga termasuk tuh di dalamnya. Ya. Bill Gates juga termasuk. Ya. Nah, bahkan Bill Gates itu termasuk tersingkap, ada dokumen, ada video. Dia tahun 2017 bersama si Epstein ini bikin rencana untuk plandemi, ya kan? Yang orang menyebutnya pandemi, kami lebih doyan menyebutnya plandemi, ya, wabah yang direncanakan. Ya, jadi bagi mereka yang kemarin ketakutan dengan COVID, ya sekarang biar tahu aja kalian dibohongin semua. Karena itu kerjaan para penjahat, ya, sandiwara besar itu. Ya. Tapi Ustadz, paman saya meninggal gara-gara COVID. Ya meninggal mah udah takdir Allah, gitu. Tapi jangan dikaitkan sama COVID pada hakikatnya. Bukan COVID-nya, tapi fear-mongeringnya itu loh. Rasa takut yang dimanipulasi kepada seluruh masyarakat dunia, itu yang menyebabkan orang drop mentalnya, akhirnya yang nggak sakit jadi sakit.
Yang mestinya nggak sampai mati ya jadi mati gitu ya. Mati sih pada akhirnya takdir Allah. Cuma kan beda antara orang dirawat dengan sebenarnya dengan orang dirawat sambil diisolasi. Nggak boleh ada keluarga megang tangannya, mencium pipinya, nggak boleh gitu ya. Ini kan makin drop ya kan. Nah anyway, human trafficking ini untuk targetnya apa? Targetnya blackmailing prominent and influential figures through filthy activities. Jadi blackmailing itu pemerasan ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh dan tokoh-tokoh penting dunia melalui kegiatan fahisha. Jadi si tokoh itu datang ke pulau itu, disediakan perempuan ya kan, terus berbuat gitu kan, di video ya kan. Dan video itu nanti dikasih lihat sama si tokoh itu, terus dia diancam. Maka sejak saat ini kamu harus nurut sama perintah-perintah kami. Perintah kaminya siapa? Zionis. Raja-raja Timur Tengah juga seperti itu. Apa? Raja-raja Timur Tengah itu berarti sama juga kan? Nah, soal MBS, MBZ ya kan, apakah mereka termasuk terlibat dalam fahishanya? Wallahu alam. Saya nggak tahu. Tapi bahwa nama-nama mereka ada di dalam Epstein Files itu jelas ada. Dan jangan salah ya, tidak semua yang namanya ada di situ otomatis pasti terlibat dalam urusan itu. Kenapa? Karena sebagai contoh misalnya, nama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri atau ya Perdana Menteri Malaysia sekarang itu ada di situ, tapi bukan dalam konteks dia terlibat dalam apa kegiatan-kegiatan fahisha itu, bukan, tapi karena dia dianggap sebagai ancaman bagi Barat. Nama organisasi Islam juga ada di situ, misalnya Ikhwanul Muslimin disebut di situ ratusan kali. Bukan disebut karena terlibat dengan mereka, tidak, tapi karena dianggap ancaman bagi mereka. Begitu. Ya, jadi jangan main menyimpulkan saja gitu kan. Nah, jadi ini sarana blackmailing, pemerasan. Jadi kalau sudah ada video-videonya ya kan, nanti mereka diancam gitu. Kalau kalian nggak nurut dengan kemauan kami, kebijakan-kebijakan kami ya kan, kami akan singkap ini. Gitu. Terus yang kedua, ternyata di dalam pulau itu ada kanibalisme. Tahu kanibalisme? Ya. Memakan daging manusia. Jadi manusia memakan manusia. Nah, daging siapa yang dimakan? Daging dari anak-anak yang dijadikan persembahan, pesugihan bagi Tuhan mereka. Ya. Jadi di sana ada yang namanya satanic rituals, peribadatan setan. Dan mereka bikin sebuah berhala bentuknya seperti Baal. Baal itu nama berhala zaman dulu, Pak. Zaman Mesir kuno dulu ada udah Baal ini. Nah, dan dalam Al-Qur'an disebut-sebut itu sama Allah di surat As-Saffat ayat 125. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kalian menyembah Baal, ya, Tuhan Baal, dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi dalam ritual mereka, peribadatan mereka menyembah Baal ini, mereka menyajikan anak-anak kecil, Pak, untuk diapakan? Disembelih, Pak, disembelih di situ. Dan darahnya diminum, dagingnya dimakan. Begitu. Oleh siapa? Ya oleh mereka yang hadir di situ. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kanibalisme ini dilakukan karena apa? Karena ingin mencapai power, kekuatan yang datang dari mentaati setan. Ya. Jadi kita orang beriman itu menyembah Allah. Dan karena kita menyembah Allah, kita harus taat dengan perintah Allah kan? Nah, Allah itu memerintahkan kita berbuat baik, berbuat jahat. Berbuat baik. Jadi karena kita yakin bahwa Allah akan ridho dengan kita kalau kita berbuat baik, maka kita berlomba melakukan fastabiqul khairat kan, perlombaan melakukan kebaikan kan. Nah, sedangkan kalau yang disembah tuh Baal, setan, iblis, dia menyuruh para penyembahnya untuk melakukan apa? Yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Nah, membunuh anak kecil itu baik apa buruk? Buruk. Nah, mereka yakini kalau mereka sembelih dan mereka minum darahnya, itu akan membuat mereka jadi kuat. Karena itu hasil bisikan dari setannya. Kalau Anda ingin kuat, Anda ingin
tetap langgeng kekuasaan Anda, ya kan? Persembahkan anak kecil kepada kami, ya kan? Dan minum darahnya, makan dagingnya. Bahkan dalam teori tentang minum darah ini diyakini kalau anak kecil yang disembelih itu ketika dia ngelihat pedang atau pisau menyembelih dia, kira-kira dia ketakutan apa senang? Ketakutan kan? Nah, rasa takut itu menimbulkan produksi hormon yang namanya adrenalin. Termasuk kita kalau misalnya lagi tiba-tiba takut mau ada tabrakan gitu, itu adrenalin kita muncul tuh. Nah, itu diyakini kalau lagi dalam keadaan adrenalin banyak muncul, disembelih, darahnya diminum, kandungan adrenalinnya itu merupakan zat yang membuat seseorang tidak bakal tua, bahkan awet muda. Begitu. Makanya diantara yang jadi pelanggan minum serum ini, serum adrenokrom namanya, istilahnya tuh ada adrenokrom, ya. Itu pelanggan yang sangat rajin meminumnya, namanya Hillary Clinton. Makanya kalau Anda perhatikan Hillary Clinton tuh kadang-kadang tampangnya tua gitu kan, tapi kadang-kadang tampangnya muda. Nah, kalau lagi tampangnya tua, keriput-keriput, itu tandanya dia lagi sakau. Lagi sakau dia. Lagi nyari tuh. Nah, begitu tampangnya jadi muda lagi, ya kan? Nah, itu baru minum tuh. Jadi itu keyakinan, Pak. Nah, terus yang ketiga, ya satanic rituals. Proudly declaring as the enemies of Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bangganya, dengan ritual-ritual setan ini, penyembahan setan ini, mereka sedang menyatakan kami inilah musuh-musuhnya Allah. Terang-terangan mereka ingin mengatakan diri mereka sebagai musuhnya Allah. Nah, termasuk diantara yang masuk dalam files itu dan kelihatannya bermasalah, ya kan? Itu ada sosok orang Indonesia. Ya kan, mantan menteri di Indonesia juga ada, gitu, perempuan lagi, ya kan, yang dikenal sebagai Dracula pajak, tukang minum darah rakyat Indonesia khususnya lewat pajak, ya. Inisial SM, gitu. Nah, jadi hakikat publikasi The Epstein Files ini adalah deklarasi kaum Yahudi Zionis Israel. We are the true and official agents of Satan, Hizbus Syaitan in the world today. Kami adalah agen-agen resmi dan agen sesungguhnya dari syaitan. Kamilah Hizbus Syaitan di dunia hari ini. Mereka sedang menyatakan itu, Pak. Makanya menghadapi mereka, kita pun harus mau dan berharap kepada Allah menjadi bagian dari Hizbullah. Karena yang bisa menghadapi Hizbus Syaitan hanya Hizbullah. Ya. Dan kata Allah Ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lalu kenapa orang bisa jadi kalah dengan syaitan? Karena dia lebih lemah dari syaitan. Tapi kalau dia kuat, niscaya syaitan itu kelihatan lemahnya. Nah, pertanyaan, kira-kira maksud dipublikasikannya apa? Ada dua. Pertama, normalisasi. Jadi kalau dia sudah dipublikasikan, di mana-mana sudah dibicarakan, diharapkan orang lama-lama kebiasaan dengan itu. Nggak ada perasaan menolak lagi, gitu. Jadi normalisasi nilai-nilai syirik, ya menyembah selain Allah, nilai-nilai fahisha, perbuatan-perbuatan keji, ya zina dan lain sebagainya, pedofili dan lain sebagainya, dan mungkar, ya kan, membunuh seenaknya saja, ya. Dan yang kedua tentunya pengalihan isu. Kalau dunia semua perhatiannya ke situ, maka elit global bisa melakukan rencana-rencana mereka yang lainnya secara mengagetkan. Nah, kita nggak tahu rencana mereka yang berikutnya apa, tapi bisa ada kemungkinan satu, perang dunia ketiga. Bisa juga pandemi kedua. Bisa juga tiba-tiba diterapkannya one global cashless currency. Jadi mata uang tanpa uang kertas di seluruh dunia. Digital. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tugas kita kaum beriman menghadapi ini adalah satu, jaga iman kita. Ingkari kemungkaran sekalipun hanya di dalam hati. Karena hadis Nabi sangat jelas, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi."
barang siapa di antara kalian menyaksikan kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya kalau sanggup. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tidak sanggup, tidak mampu, maka dengan lisan. Edukasi masyarakat, ajarkan kepada masyarakat ini mungkar. Gitu. Nah, fa illam yastati fa biqalbih. Tapi kalau nggak sanggup juga dengan lisan, nggak punya kemampuan edukasi, ya ingkari dalam hati. Nah, terus yang paling mengerikan kalimat terakhir Nabi dalam hadis ini, walaysa wara'a dzalika minal imani mithqalu dzarrah, dan tidaklah ada iman sesudah itu walaupun hanya seberat biji zarrah. Jadi artinya kalau sampai nolak dalam hati aja udah nggak ada, berarti nggak ada iman. Makanya jangan sekali-kali menganggap remeh urusan Epstein Files ini dengan mengatakan udahlah, udah biasa kita, nauzubillah. Ya. Kita nggak pernah boleh menganggap biasa yang namanya kanibalisme. Kita nggak boleh menganggap biasa yang namanya jual beli manusia, human trafficking. Apalagi menganggap biasa penyembahan setan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Baik, nah jadi ini 3 perkara ini sudah terjadi. Oh ya, dalam Epstein Files ini, kita belum selesai. Yang kedua, jadikan Epstein Files ini sebagai alat untuk apa? Untuk berdakwah, tools untuk berdakwah. Kepada siapa terutama? Kepada kaum non-muslim, ghairul muslimin yang masih hanif. Ya, yang masih orientasi pada nilai-nilai fitrah. Kan kita nggak bisa pungkiri ya, kadang-kadang ada orang di luar Islam yang nilai-nilai fitrah masih ada dalam dirinya, yang masih berhati nurani, yang punya kepedulian akan nilai-nilai kemanusiaan, agar mereka kita ajak meninggalkan nilai-nilai kufur barat dan memeluk dinul Islam. Nah, salah satu dari rahasia Epstein Files ini yang terbongkar sekarang apa? Ternyata pimpinan Vatikan juga terlibat. Pimpinan Vatikan. Berarti ini kesempatan buat kita untuk menyadarkan kaum Katolik, ya kan, bahwa mereka kasihan banget gitu, pemimpin besarnya justru terlibat. Anda pernah dengar tentang Bunda Teresa? Tahu Bunda Teresa? Nah, Bunda Teresa itu ternyata terlibat. Terlibat dalam hal apa? Dalam hal dia yang menculik dan menselundupkan anak-anak kecil dari India. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, memang dengan ini sebenarnya kalau masyarakat itu mau jujur, masyarakat dunia, ya, udah nggak ada pilihan lain, tinggal Islam satu-satunya yang masih terjaga. Islam saja yang terjaga. Insya Allah. Nah, yang ketiga, dengan Epstein Files ini, mari kita jaga supaya kita tetap fokus kepada qadhiyah markaziyah, problematika sentral kita, yakni Gaza, Palestina, pembebasan Baitul Maqdis dan pembebasan Masjidil Aqsa. Baik, nah yang terakhir sekarang, perang besar antara 2 kekuatan dunia non-Islam. Dan ini Nabi sudah sampaikan 15 abad yang lalu dalam hadis berikut ini, la taqumus sa'atu hatta yaqtatila fi'atani fayakuna bainahuma maqtalatun 'azimah da'wahuma wahidah. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga 2 golongan, 2 kelompok, 2 faksi besar saling bertempur dan terjadilah pembunuhan, kematian massal. Seruan kedua kelompok faksi golongan itu sama, apa itu? Hubbud dunia, ya, materialisme. Nah, ini yang dunia sekarang pelan-pelan sedang mengarah kepada, ya, pertarungan besar antara blok timur lawan blok barat. Blok barat diwakili Amerika, Eropa dan Israel, Zionis. Blok timur diwakili oleh Cina, Rusia, India dan Iran. Ya, nah, kita nggak usah terlibat. Kalau mau terlibat, perbanyaklah membaca salawat ashghil, ya, dan amalkan maknanya dalam arti seluas-luasnya. Apa itu salawat ashghil? Salawat ashghil itu doa yang sering dibaca orang-orang Betawi antara azan maghrib sama qomat maghrib. Nungguin qomat, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin, ya kan? Ya Allah, berikanlah salawat salam engkau kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sibukkanlah para penzolim dengan para penzolim, dan keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Ya, jadi biarin deh kaum zolim blok timur lawan kaum zolim blok barat, barji barbeh, silakan bubar siji bubar kabeh, ya kan? Hancur-hancuran.
Nah, kita nyelip di antara mereka untuk kemana? Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Karena ini janji Nabi. Ya ibn Hawala, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasa faqad danati az-zalazilu wal balabilu wal umur al-izam. Was sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sika. Wahai Ibnu Hawalah, ini sahabat namanya Abdullah Ibnu Hawalah, dikatakan oleh Nabi kepada beliau, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat, menyaksikan kekhalifahan sudah turun di tanah suci Ardul Muqaddasah Baitul Maqdis, maka saat terjadinya gempa-gempa, berbagai bencana dan perkara-perkara besar sudah dekat. Dan pada hari itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini dari kepalamu. Ya. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa satu, di akhir zaman nanti khilafah itu ibu kotanya Baitul Maqdis. Satu. Yang kedua, bahwa mewujudkan khilafah itu ternyata akan menghadapi banyak tantangan. Tantangannya bukan hanya berupa tantangan sosial, tapi juga tantangan alam. Gempa-gempa, peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi. Begitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke hadis fase-fase tadi, kita kan sekarang di sini nih, fase keempat, mulkan jabriyah. Nah, fase keempat ini fase di mana kita benar-benar terpuruk di bawah. Tapi insya Allah, sekalipun kita di bawah, kita ini sedang menanjak ke atas. Jadi walaupun kita melihat di mana-mana umat Islam sedang dibantai, dizolimi gitu Pak ya, tapi yakinlah semua yang kita saksikan ini pada saat yang bersamaan kita ini sedang nanjak ke atas Pak. Dan yakinlah yang kita lihat pada Barat, pada Zionis, pada Israel ya kan, semua kelakuan zalim mereka itu kelihatannya digdaya, tapi percayalah mereka sedang turun ke bawah. Mereka sedang ambruk ya. Dan terutama Epstein Files itu akan membuat mereka lebih ambruk lagi. Karena tentunya masyarakat dunia masih banyak yang fitrahnya terpelihara kan. Nggak mungkin masyarakat dunia dengan mudahnya menganggap bahwa perbuatan kanibalisme itu fine-fine saja. Perbuatan menyembelih anak kecil itu fine-fine saja. Penyembahan Baal itu biasa-biasa saja, tidak mungkin begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita patut bersangka baik kepada Allah ya, mudah-mudahan fase kelima ini tidak lama lagi akan tegak ya. Makanya salah seorang tokoh Hamas, petinggi Hamas, Fathi Hamad, itu sampai mengatakan mujahidin Palestina insya Allah tidak lama lagi akan membebaskan Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai ibu kota. Saya tidak mengatakan ibu kota Palestina merdeka, melainkan ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Masya Allah. Jadi dia sudah tahu, dan memang rakyat Palestina itu sadar mereka bukan hanya berjuang untuk Palestina, bukan sekedar untuk bendera Palestina berkibar di Yerusalem, bukan, tapi untuk bendera al-Islam tegak di situ dengan ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Dan di Suriah pun begitu ya, para ulama-ulama di Suriah itu bahasanya sudah bahasa seperti itu ya. Contohnya Syekh Muhammad Muwafaq Al-Murabi ini ya, beliau mengatakan, wahai ikhwas kalian, jangan kalian anggap kemenangan ini adalah akhir, kemenangan membebaskan Damaskus ya. Bahkan ini adalah awal dari pembentukan negara dan pengokohan di muka bumi. Ini awal berdirinya khilafah insyaallah. Awal kemuliaan agama Allah. Awal bendera Allah berkibar setinggi-tingginya, Masya Allah ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kaji kita hari ini. Jadi sekali lagi mari kita jadikan Ramadan 1447 ini sebagai momen khusus untuk mengamati tanda-tanda akhir zaman dengan menggunakan mata hati kita Pak. Tidak sekedar menggunakan mata kepala kita, tapi benar-benar kita minta kepada Allah lewat ibadah siam yang penuh berkah ini, semoga lebih tajam penglihatan kita, lebih tajam hati kita, furqan ya, kemampuan membedakan hak wal batil menjadi lebih jelas, lebih tegas ya. Karena inilah problem kebanyakan manusia hari ini, tidak sanggup lagi melihat bagaimana yang hak mestinya, bagaimana yang batil semestinya. Demikian saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersilakan kepada ibu-ibu sekalian, para jamaah yang ingin bertanya. Ibu, kemudian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mau nanya, abstain itu sama pesugihan gimana tuh Pak Ustaz? Kan pesugihan udah ada tuh yang komponen baik-baik itu lain ya Pak. Gimana? Di Indonesia kan ada pesugihan itu biar kaya gitu. Itu beda lagi. Ya itu konsep dasarnya sama Bu, sama konsep dasarnya. Jadi kalau kita pernah dengar tentang ilmu sihir Bu, ya, ilmu sihir itu seseorang itu harus memenuhi permintaan-permintaan dari jin yang jadi andalan dari sihir itu. Nah si jin itu nanti minta macam-macam. Ada mintanya berupa uang, ya kan? Ada mintanya berupa apa namanya? Dan biasanya yang diminta itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Seperti maaf ya, misalnya menyobek Al-Quran, bahkan maaf mengencingi kitab suci Al-Quran, ya. Atau bahkan misalnya melakukan pencurian uang ayah sendiri, gitu. Kalau dia masih anak muda, ya kan, dia disuruh nyuri uang ayahnya sendiri supaya dia mempunyai kekuatan digdaya, gitu. Itu hal-hal begitu biasa itu. Ya kan? Nah kalau kaitannya kekuasaannya lebih besar lagi, misalnya mau jadi presiden gitu kan, permintaannya adalah sekian banyak orang mesti mati gitu. Makanya dicurigai dulu tuh kasus apa namanya yang di Jawa Timur tuh, bukan ya KPPS juga, tapi yang Jawa Timur tuh yang di stadion bola tuh penjuruan. Nah itu juga bagian dari pesugihan itu ya, supaya bisa langgeng, karena mereka doyan darah, mereka doyan nyawa. Begitu, memang begitu, itu konsep dasarnya begitu ya. Makanya si Epstein ini termasuk dia memesan potongan kain kiswah yang menutupi Ka'bah. Setelah dia terima, di rumahnya ditaruh di mana? Di lantai, jadi karpet untuk diinjak-injak. Yang injak orang-orang ya doyan maksiat itu, bayangkan ya kan? Apa bukan penghinaan itu kepada kesucian agama Allah, kan begitu. Karena mereka meyakini apa-apa yang disuruh sama Tuhan mereka yang adalah setan itu pasti mendatangkan kebaikan buat mereka, kekuatan, awet muda, ya macam-macam lah gitu. Ya emang satu geng Bu, cuma yang satu global, yang satu lokal gitu ya kan. Tetapi sama, al arwahu junudun, roh-roh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana ruh yang saling kenal itu nyatu, mana ruh yang saling mengingkari misah ya. Ruh orang beriman nggak mungkin bisa nyatu sama ruh orang kafir. Ruh penyembah Allah nggak mungkin nyatu sama ruh penyembah setan, nggak mungkin gitu. Pak Ustadz, Ya, silakan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sekarang ini kan Gaza sudah rata, sudah hampir rata ya Pak Ustadz ya? Apa? Gaza. Gaza, oke. Lalu Donald Trump sendiri bilang dan melalui menantunya bahwa dia punya suatu blueprint bahwa dia akan membangun Gaza. New Gaza. New Gaza. Yang saya tanyakan, apakah itu akan terjadi Pak Ustadz? Karena kan itu akan merusak semua seni-seninya, baik maksiat, mereka akan bikin suatu tempat hiburan. Udah pasti orang-orang Yahudi itu pasti dominannya seperti itu. Lalu kedua Pak Ustadz mengenai Pak Epstein ini, apakah korban-korban mungkin bayi-bayi Palestina yang terjadi kemarin itu salah satu dia punya planning, dan salah satunya apakah ada berita mereka menculik bayi-bayi tersebut untuk mereka Pak Ustadz? Mohon Pak Ustadz. Ya, untuk poin pertama tentunya jawaban yang paling tepat adalah wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, Allah yang tahu tentang masa depan, ya kan? Tapi begini, di kalangan saudara-saudara kita di Palestina sendiri, mereka itu sangat kuat husnuzon billah, sangka baiknya kepada Allah, sehingga mereka sudah sampai ke tahap seandainya pun itu terjadi, nanti yang menikmati itu rakyat Palestina, itu bukan mereka gitu. Jadi ibaratnya Allah kalaupun mengizinkan itu terjadi, yang berhak dan akan menikmatinya itu rakyat Palestina sendiri gitu. Jadi nanti akan ada twist plot, ya kan? Akan ada sebuah skenario yang tiba-tiba berbalik, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin gitu. Jadi begitu, kita harus bersangka baik kepada Allah seperti itu ya, termasuk kayak sekarang ya,
pihak Hamas ya, perlawanan di Gaza itu sudah terang-terangan bilang tentara-tentara Indonesia yang dikirim ke sana jangan sekali-kali berpikir masuk ke wilayah Gaza, sebaiknya jaga di perbatasan saja gitu. Dan kami berharap bahwa pasukan Indonesia jangan sampai masuk ke dalam skenario maunya penjajah begitu. Nah, kita tinggal berdoa saja semoga tentara-tentara itu yang pastinya mayoritas muslim ya kan, tiba sampai di sana ya akan didatangi sama anak-anak kecil Gaza, sama anak-anak kecil Gaza itu dikasih kue gitu. Bukan tentaranya ngasih kue, anak kecil Gaza itu ngasih kue, sehingga hati mereka direbut sama orang-orang Gaza, sehingga lama-kelamaan mereka pengen belajar juga jihad dari Hamas. Mudah-mudahan begitu kan, itu yang kita harapkan ya. Mana kita tahu ya kan, silahkan, mungkin ini jalannya supaya tentara-tentara muslim dari negeri lain bisa datang ke sana gitu. Rencananya jahat mereka, rencana jahat mereka, tetapi kan kalau Allah mau kan, hati siapa yang punya? Yang punya kan Allah gitu. Jadi kita nggak perlu terus-menerus mengkhawatirkan rencana-rencana jahat mereka, karena saya yakin Allah tentu tidak tidur kan. Ya kan, Allah selalu berpihak kepada kita, kepada orang-orang beriman yang memang jujur dalam keimanannya. Kalau lihat dari penjelasan dari menantunya Jared Kushner, Iya memang jelas dong. Terlalu bombastis banget. Memang bombastis. Iya, mereka itu membangun Gaza nggak mungkin nggak ada makan siang gratis, Pak Ustadz. Mereka tuh akan merusak seni-seni Islam. Pasti, memang itu maksud mereka. Nah, itu yang Gitu. saya maksudnya gini. Rakyat Gaza sendiri sebenarnya antusias atau tidak, Pak Ustadz? Ya tentunya tidak antusias mereka dengan itu. Makanya tadi saya katakan rakyat Gaza itu berpikirnya adalah kalau memang itu terjadi, insya Allah itu buat kita. Gitu. Itu mereka berpikirnya positif, husnuzon pada Allah. Gitu. Tapi pada dasarnya mereka siap untuk membangun sendiri. Itu mereka udah siap. Ya. Jadi jangan kita tuh menilai rakyat Gaza tuh kayak kita. Beda banget mereka sama kita. Mereka itu sudah mengalami sesuatu yang kita nggak pernah alami, sehingga bagi mereka titik terendah tuh sudah mereka alami gitu, sehingga nggak ada sesuatu yang bisa lebih mengancam lagi buat mereka. Mungkin bagi kita yang di luar sana, dari luar mereka gitu ya, kita nganggapnya wah BOP ini ngeri banget nih, ujung-ujungnya rakyat Gaza bakal dilempar kemana-kemana gitu kan, bayangan kita gitu ya kan, karena kita nggak ngalamin yang mereka alami. Sementara mereka sudah mengalami yang nggak ada yang lebih, ya ada sih sekarang baru-baru ini yang buruk lagi apa? Senjata baru dari Amerika yang dipakai Israel yang suhunya 3.500 derajat sehingga ketika membunuh itu hilang, habis gitu orang, nggak ada bekasnya, ngeri kan? Gitu. Itu sekarang dipakai senjata itu. Tapi itu pun kita tetap sangka baik pada Allah karena apa? Fa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Inilah jihad. Kalau nggak menang ya mati syahid. Pokoknya orang beriman nggak ada ruginya, ada orang beriman. Gitu, ya. Nah itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua tadi apa kata kuncinya? Mengenai bayi-bayi Palestina. Bayi-bayi Pak. Apakah itu termasuk yang dikirim ke Epstein Island? Wallahu alam bisawab. Mungkin juga. Wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti semua yang sifatnya masih di bawah umur yang sampai hadir di sana, sekalipun mereka diperkosa, sekalipun mereka disembelih, mereka itu bukan yang berdosa. Mereka adalah korban. Ya, justru nanti orang-orang yang jadi korban itu di akhirat itu akan menjadi pihak yang dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala.